Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wala tathaba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura zilluhu fi syamsi dhu fatini. Ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruh Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa jami'i awliya'illah wa asfiya'illah, khususan sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa Syekh Abdul Rahman bin Muhammadin as-Saqaf auladihi al-jami' wa ikhwani al-jami' thumma ila ruhi sahibi ratib bi qutb al-irshad wa ghawth al-ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa uzurihim wa furu'ihim thumma ila ruhi muallifat al-kitab al-Syekh Sayyid al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa usulihi wa furu'in Allah al-Karim taghashana taghashaw bil rahmah wal maghfirah wa yu'idu alayna min barakatihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah wa ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh ila hadratin nabi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon satu kali lagi suratul Fatihah untuk almarhum Bapak Junaidi bin Sanusi, almarhum Haji Muhammad Nasir bin Onen, almarhumah Haji Taslim binti Haji Marzuki. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, diberikan kecucuran rahmat dan maghfirah di alam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anna Allah ta'ala yutihil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-aliyata ar-rafi'a wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Thumma ila rawil habib Sumailar almarhum Bapak Junaidi bin Sanusi, almarhum Haji Muhammad Nasir bin Onen, almarhum Haji Tasnim binti Haji Marzuki wa Sulaim wa furu'ihim. Anna Allah al-Karim taghasya
يخشانا تغشاه بالرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة على ما نوى أسلافنا الصالحون وعلى ما نوينا من نوايا الصالحة يا ربنا حققها بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد Faya yuhal hadirun wal hadirat seluruh jamaah dan pengurus DKM Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini malam Arafah, malam 9 Dzulhijjah. Kita alhamdulillah bisa melaksanakan pengajian rutin kita dan mudah-mudahan besok kita bisa melakukan puasa Arafah. Mudah-mudahan Allah berikan sehat, panjang umur, memberikan kekuatan iman, taufik dan hidayah untuk kita melaksanakan ibadah sunnah puasa Arafah besok. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu. Baik, malam ini kita lanjutkan pembacaan kitab Sulamut Taufiq fi Mahabbatillahi ala Tahqiq, masih di dalam bab As-Sam'iyat. Terakhir surga udah ya. Maka sekarang nikmat selanjutnya adalah bismillah atau bagian dari sam'iyat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa'akum. Ila anqal war ru'yatu lillahi ta'ala fil jannah.
termasuk keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib diimani melalui jalur sam'iyat adalah memandang atau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak boleh diingkari, nggak boleh dibantah, karena memang dalil-dalilnya itu sudah cukup jelas dan berdasarkan Quran dan hadis. Pertama, di hadis Sahih Muslim, ya, bahwa kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, di sini aja nih, saya udah buatkan ininya, sudah buatkan tabel, bukan tabel, timelinenya, ya, di sini. Nah, ini. Oke, pertama dalilnya dari Quran, ya, Quran surat Al-Qiyamah surat 75 ayat 22 dan 23. Kemudian yang kedua surat Yunus surat 10 ayat 26. Nah, di surat Al-Qiyamah surat 75 ayat 22 dan 23 kita buka. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam statementnya yang berbunyi, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah jamaah Nurul Amal pada hari itu berseri-seri. Sekarang aja udah berseri-seri tuh. Saking berseri-serinya sampai merah warnanya. Ila rabbiha nadhirah. Kenapa mereka berseri-seri? Karena mereka memandang Tuhannya. Ini menjadi dalil yang mutlak bagi Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang beriman nikmat tertingginya di surga adalah melihat Allah. Jadi nggak usah lagi debat, langsung melihat zatnya. Kalau di dunia nggak boleh kita memperdebatkan dan mendiskusikan zat Allah. Ngapain? Wong mikirin makhluknya aja kita masih nggak mampu. Betul nggak? Ini mutiara itu diambilnya dari kerang. Kerangnya ada di bawah laut. Bisa muncul benda yang begitu indah dan harganya mahal. Itu aja kita nggak mampu nyernaknya gimana, itu kok bisa keluar mutiara gitu. Jadi mikirin zat Allah dilarang, ya. Yang kedua surat Yunus surat 10 ayat 26. Iya. Surat 10 ayat 26. Di sini ada kalimat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga yang dimaksud, dan tambahannya. Ingat Bapak Ibu, sudah sering berkali-kali saya sampaikan, kalau Bapak Ibu baca terjemahan Al-Quran, kemudian ada kalimat di dalam tanda kurung. Nah, ini kayak gini tanda kurung. Berarti itu apa? Terjemahan ayatnya atau bukan? Kalau ada terjemahan seperti kayak gini, ini kan ada dalam tanda kurung, ini tanda kurung, ini tanda kurung. Nah, termasuk ini nih tanda kurung nih. Itu bukan bagian terjemah, tapi penjelasan tambahan dari penterjemah atau dari ulama. Ya, dari penterjemah sih, mereka mengambilnya dari ulama tafsir, supaya ketika orang baca terjemahan sudah mendapatkan gambaran yang utuh. Seandainya ini kita coret, bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dan tambahannya. Apa maksudnya? Bagi orang berbuat baik ada pahala, ada yang terpahala terbaik. Apa ya pahala? Oke, bisa dimengerti. Terus tambahan ini apa maksudnya? Bonus, THR, gitu kan? Nah, maka
Dalam tafsirnya ulama sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud kalimat ziyadah atau tambahan di situ adalah kenikmatan untuk melihat Allah, ya. Jadi bonus nih, tambahan untuk bisa melihat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk. Ya, itu dalil Qur'annya. Tadi surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tadi surat 75, surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Nah, ini surat Yunus surat 10 ayat 26. Bagi orang lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, tambahan itu apa ziyadah? Itu kan tanah 80 pondok pesantren az-ziyadah. Ziyadah itu artinya tambahan. Nah, itu ada tambahan keberkahan maksudnya gitu ya. Nah, kalau di situ ayat yang tadi tambahannya adalah melihat wajah Allah. Nah, terus hadis riwayat Muslim, Bapak Ibu ya, nomor hadisnya sebentar saya carikan di pertengahan kalau tidak salah. Jadi, nah ini melihat Allah di surga. Nah, ini babnya bab ke-80 di Sahih Muslim. Apa judul babnya? Babu itsbati ru'yatil mu'minina fil akhirah rabbahum subhanahu wa ta'ala. Bab ke-80 di dalam kitab Sahih. Kalau hadis sudah diverifikasi oleh ulama gitu ya. Nah, bab ke-80 bab menjelaskan tentang penetapan bahwa orang melihat Rabbnya di dalam akhirat. Nah, ini di hadis nomor 181. Nah, idza dakhala ahlul jannati al jannata, jika ahli surga sudah memasuki surga, tiba-tiba Allah memanggil. Qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, turiduna syai'an azidukum, kalian penghuni surga mau nggak aku tambah nikmat kalian? Tuh, para penghuni surga ngomong, fayaqulun alam tubayyid wujuhana, Rabb mau ditambahin apaan lagi? Kan engkau sudah memutihkan wajah kami. Itu satu. Yauma taswaddu wujuhun wa tabyaddu wujuh. Saat hari di mana wajah itu ada yang menghitam, ada juga yang berseri-seri, bersinar. Kayak jamaah Nurul Amal 106 Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri, nggak usah lagi pakai skincare. Udah nggak berlaku skincare insyaallah. Ini beneran pakai air wudhu kalau ini. Kalau di akhirat, kalau di dunia, kalau ada ibu-ibu ditanya, "Bu, pakai skincare apa?" Air wudhu. Bohong itu. Pasti pakai krim, kagak mungkin air wudhu doang. Betul nggak? Kalau di akhirat iya, modalnya cuma air wudhu buat di akhirat ntar bersih. Kalau di dunia mah ibu-ibu yang wajahnya glowing itu bukan hanya karena air wudhu, pasti pakai. Iya pasti, nggak mungkin enggak. Ya, ada juga yang wajahnya hitam muram. Kenapa hitam wajahnya? Pusing, sumpek, banyak pikiran. Bukan mikirin cicilan di sono mah. Udah kagak mikirin cicilan lagi udah. Yang dipikirin pahalanya cukup apa enggak? Yang dipikirin dosanya diampuni apa enggak tuh. Makanya wajahnya muram, durjana, hitam kusut udah. Nah, kita kan di dunia aja juga kalau ngeliat temen kita lagi pusing mikirin cicilan ketebak, muka lu kayak kertas dilipat 9, kusut amat gitu. Kelihatan kan orang yang banyak pikiran sama yang kagak kan. Akafartum ba'da imanikum. Kenapa kamu kafir setelah beriman? Nah, di salah satunya
Yang paling hitam nanti itu orang yang murtad dan mati dalam keadaan murtadnya belum sempat kembali beriman. Hitamnya lebih hitam daripada orang kafir asli. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan cahaya iman, malah dilepas, malah dibuang. Ya Allah, itu ya. Ya memang itu bagian dari takdir. Cuman kan ada sebabnya semua, Pak. Ada sebabnya. Ya mungkin hidayah itu nggak dia jemput, hidayah itu nggak dia maintenance, nggak dirawat, hatinya nggak dijaga, nggak dilindungi. Allah kan maha kuasa membolak-balikan hati orang. Jadi kemahakuasaan Allah sekarang lagi ditunjukin di musim haji tahun ini, Pak. Ya nggak? Yang furoda 400, 300, 500 juta nggak berangkat sekarang. Bener nggak? Kenapa? Emang nggak diterbitin visanya sama pemerintah Saudi. Sedangkan ada orang Libya, betul nggak? Ada orang Libya nih, namanya Amer Al-Mahdi. Tahu nggak beritanya viral nih Bu? Dia mau berangkat haji di imigrasi bandara Libya, ditahan sama pihak imigrasi. Katanya paspornya bermasalah. Berangkatlah pesawatnya tanpa dia, bermasalah pesawatnya, baru take off. Balik lagi ke bandara. Diberesin, dibenerin, diservis, terbang lagi tanpa si Amer, bermasalah lagi, balik lagi ke bandara. Kata pilotnya apa? Demi Allah, saya nggak akan menerbangkan pesawat ini kecuali Amer ikut sama kita. Begitu si Amer ini ikut sama kita, Amer Al-Mahdi, namanya Amir ya sebenarnya ya. Bahasa Arabnya Amir, cuma kalau bahasa ininya, bahasa Latinnya dibacanya Amer kalau orang Barat. Kalau kita Amir, kalau Amer beda maknanya soalnya orang sini. Tahu aja lagi. Iya tuh. Ya kan? Akhirnya begitu udah naik, berangkat pesawat dengan ada dia di dalamnya. Kagak ada masalah, berangkat. Subhanallah kuasanya Allah. Tuh. Yang furoda 400-500 juta nggak berangkat tahun ini. Sedangkan ada pemuda di Jawa Barat, di Sukabumi, di mana itu? Di Sukabumi yang namanya Cecep. Tahu si Cecep? Bukan Cecep Gorbacep, bukan. Cecep apa namanya berangkat haji dengan jalur undangan raja. Gara-gara apa? Suka bersihin kloset masjid. Nih tuh viral bersihkan masjid. Cecep berangkat haji jalur undangan kerajaan. Kagak pakai bayar 400 juta, nggak pakai bayar 500 juta. Bukan berarti yang 400-500 berarti maksudnya ilegal. Maksudnya kan memang belum akhirnya gitu. Kuasa Allah, kita sedang bicara kuasa Allahnya. Ada orang yang nggak keluar uang sepeser pun, bahkan jalurnya jalur VVIP. Kerajaan langsung yang undang, Pak. Jangan ditanya kenapa. Tulus, ikhlas dia, modal sikat sendiri, cairan kimia, pembersih kloset, pembersih WC sendiri, keliling musola-musola kampung di Sukabumi, masjid-masjid yang ya kita tahu sendirilah kondisi toilet di kebanyakan musola masjid kita yang tidak ada marbotnya, sangat tidak terawat, sama dia dikoslekin. Berangkat lewat jalur langit gara-gara bersihin WC. Nah, tapi jangan habis ini pada berebutan bersihin kloset, kagak bakalannya ente berangkat. Niatnya udah beda soalnya. Kalau gitu saya punya inspirasi Ustaz. Besok saya mulai bersihin kloset Nurul Amal. Kagak bakal berangkat modus itu mah. Niatnya udah beda. Kalau dia makan tulus, Pak. Emang tulus, nggak ada yang endorse, nggak ada modus apa-apa. Kalau sekarang udah ada berita begini, pada rebutan, ya telat. Iya tuh. Ciri-ciri orang yang ikhlas sama yang modus ya begitu, Pak. Beda gitu ya. Nah, ini kita bicara kuasa Allah, Pak. Jadi subhanallah. Nah, terus udah kita balik lagi ke hadis tadi. Bukankah kau telah memutihkan wajah kami ya Rabb? Apalagi nikmat yang mau engkau tambah? Alam tudkhilanal jannah wa tunajjina minan nar. Nikmat apa lagi? Wong kami udah masuk surga, kami sudah bebas dari neraka. Ini udah cukup ya Rabb. Fayakshiful hijab. Allah angkat tabir.
penutup antara dia dengan Allah. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Tidak ada nikmat surga satupun yang mereka cintai melebihi kecintaan mereka terhadap nikmat yang satu ini, yaitu melihat Allah. Begitu sudah dibuka hijab, oh ternyata nikmat-nikmat kemarin belum ada apa-apanya. Ini puncak nikmatnya surga, melihat Allah. Padahal melihat Rasulullah aja udah nikmat lupa. Kita kan nggak tahu ya wajah Rasul ya. Dan memang subhanallah ya, Allah benar-benar ngejaga Nabi. Makanya Nabi nggak boleh digambar, Bu, nggak boleh difoto. Sekarang AI perkembangannya makin mengerikan. Video AI pakai Google Veo 3, pasti pada gak ngerti nih, mas, yang ngomongin aja. Ngerti nggak? Nih Bu, saya kasih biar pada melek teknologi ya. Video AI dari Google Veo 3 itu bisa sangat-sangat realistis. Jadi apa namanya, bisa kayak video AI neraka misalnya gitu ya. Itu yang lagi viral tuh, banyak neraka nih. Ya, ini dia cuma pakai AI, dia jadi ngetik perintah, kemudian detailnya gimana, terus ditampilin. Ini video AI nih Bu, bukan orang nih Bu. AI apa AI? Nanti nggak AI? Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Tuh. Kayak manusia asli, nggak ada detail banget gitu. Hari pertama langsung neraka, jadi jadiin bercandaan. Saya nggak mau fokus ke materinya, tapi intinya tuh secanggih itu, sejernih itu. Jadi ini makin ini baru mulai Bu, baru diluncurin udah serealistis ini. Gimana 5 tahun mendatang kira-kira? Bahkan sampai ada yang bilang dunia perfilman bisa terancam karena dia cuma ngetik doang di promptnya. Apalagi prompt itu pasti gak paham lagi nih. Prompt itu ketikan perintah di komputernya, perintah untuk kita mau bikin apa nih. Misalkan tulis, saya mau buat video emak-emak lagi gosip gitu. Itu namanya prompt tuh. Kalimat perintah dimasukin ke mesin AI-nya, tunggu di generate kira-kira 5, 10, 15 menit muncul video sesuai apa yang kita perintahkan untuk dibuat. Gitu. Bayangin coba kalau Rasulullah pernah digambar, kalau Rasulullah ada fotonya, bakal jadi mainan nggak kira-kira Rasulullah? Nah, itu hikmahnya Rasulullah, nggak boleh difoto, nggak boleh digambar, nggak ada apa namanya visualisasinya. Makanya kalau film-film kartun ada Nabi Muhammad kan paling cuman mukanya tuh mencahaya doang kan, nggak boleh divisualisasikan. Kalau Nabi yang lain banyak divisualisasikan gitu ya. Itu namanya AI Bu, tulisannya AI bahasa Inggris dibacanya AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Udah bisa apa aja sekarang Bu, teknologi. Jadi maksud saya biar ibu melek, jangan tiba-tiba di grup WA keluarga ada yang ngirim video AI disangkanya beneran. Kita mesti melek teknologi biar untuk memfilter mana hoax, mana yang asli. Karena kedepannya nggak menutup kemungkinan dipakai buat kejahatan Bu. Bener nggak? Tiba-tiba coba masukkan foto jamaah Nurul Amal yang sedang minum bir di pinggir jalan, bisa begitu Bu. Dijadi buat memfitnah orang. Oh sangat bisa. Ini baru muncul nih, baru dirilis beberapa bulan yang lalu. VO3 ini sudah serealistis itu. Gimana teknologi 5 tahun ke depan akan lebih realistis lagi. Bayangin itu ya. Nah kalau manusia aja sudah bisa secanggih itu, apalagi Allah. Ya nggak? Kadang-kadang kita terlalu science oriented. Kalau yang berbau sains, percayanya, takjubnya luar biasa. Nih kita bisa video call sama orang di Madinah sekarang, di Mekah, real time, nggak ada jeda, nggak ada delay, betul nggak? Delay, betul nggak? Dengan satu alat namanya handphone.
bahwa para walinya Allah bisa terhubung satu sama lain dengan hatinya. Rasulullah bisa masuk ke dalam mimpi-mimpi para orang beriman. Kan ada hadisnya. Ketika Anda melihat Nabi dalam mimpi, maka engkau sedang melihat Nabi secara real. Faman ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqadhah. Kan gitu. Nah itu. Jadi jangan mengecilkan kudrohnya Allah. Saking gampangnya Allah membuat kita termasuk masukin kita ke dalam surga. Gampang nggak buat Allah masukin kita ke surga, Bu? Gampang. Nih ada kisah. Ini kisah menarik di akhir kitab Ihya Ulumuddin. Ceritanya ini juga ada di hadis Muslim nomor 192. Sebagian potongan kisahnya itu ada di hadis Muslim nomor 192. Ceritanya ada dua orang. Kita sebut saja si A dan si B. Muslim nomor 192. Ceritanya ada dua orang. Kita sebut saja si A dan si B. Suruh menghadap ada urusan sama orang, misalnya nih ada malaikat Zabaniyah atau malaikat Malik melihat orang di neraka, gemes banget gue sama dia nih, di dunia korupsinya banyak banget, tambahin siksanya di luar perintah dari Allah. Mungkin gak begitu malaikat? Gak mungkin. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu menyelesaikan tugas apa yang diperintah, kagak lebih. Emang manusia omongan dari A ke B, terus dari B ke C, lebih apa kurang kira-kira? Kalau omongan lebih, kalau kembalian malaikat mah kagak begitu, kagak ada yang kalian lakukan di dunia. La ya Rabb sidqan wa adlan. Malaikat menjalankan tugasnya dengan baik, kami menerima hukuman sesuai apa yang kami lakukan. Oke. Udah, Allah cuma nanya begitu doang. Kata Allah, kedua orang ini balik ke neraka. Allah nyuruh balik ke, subhanallah, si A diam tidak bergerak di tempatnya. Si B langsung balik, lari terbirit-birit untuk masuk lagi ke. Melihat ini Allah manggil yang lagi lari, stop, tunggu, balik. Ditanya sama Allah nih dua orang. Pertama ditanya si A, kamu kenapa? Saya perintah balik ke neraka kok diem aja. Apa kata dia? Ini fiha. Hadis nomor 192 Muslim. Saya husnudzon kepada engkau karena engkau telah mengeluarkan aku dari neraka, maka engkau tidak akan mengembalikan aku ke sana untuk kedua kalinya. Maka saya nggak akan bergerak karena saya berharap dengan rahmat engkau yang maha luas, engkau tidak akan mengembalikan saya masuk. Maka saya diam. Oke. Ditanya orang yang kedua si B, lu kenapa kok kabur langsung tergesa-gesa menuju neraka? Gini ya Rabb, dulu di dunia saya diperintah sama engkau nggak pernah nurut. Disuruh perintah sholat saya kagak sholat, kau perintah puasa saya nggak puasa, kau perintah bayar zakat saya pelit. Perintah apapun dari engkau nggak ada yang saya jalani. Saya ngebangkang terus, saya nakal bandel terus, saya ngebangkang terus, saya nakal bandel terus, dan saya tidak patuh. Sekarang demi zat engkau yang mulia, perintah aku tidak akan satupun aku ingkari dan aku lari darinya. Artinya akan aku patuhi walaupun itu perintah menyuruhku untuk masuk neraka. Ya udah kata Allah, kalian berdua masuklah ke dalam surga. Tuh, jadi dua respon yang berbeda tuh. Kalau yang kedua alasannya nyesel dulu nggak pernah patuh sama Allah, maka sekarang waktunya Allah perintah saya mau patuh, biarpun itu ke neraka nggak masalah. Nah gara-gara jawaban seperti itulah kedua orang ini akhirnya diselamatkan. Fayunjihillahu minha, Allah menyelamatkannya dari neraka. Nah, besok barangkali kita di posisi begitu kan udah tahu jawabannya nih.
Jadi ada kisi-kisinya begitu dari hadis ya. Barangkali wallahu alam kan kita nggak tahu Pak. Ya tapi mudah-mudahan sih nggak usah pakai mampir ke neraka. Maunya sih langsung ya. Ya langsung aja udah nggak usah pakai mampir-mampir gitu kan. Nah jadi nikmat surga yang paling tinggi adalah Allah melihat Allah di dalam surga. Maka Allah akhirnya membuka tabir dan mereka dapat melihat Allah di dalam surga ya. Nah, besok ini wukuf di Arafah ini merupakan gambaran kasar lah ibaratnya, di mana orang sama-sama tertuju pada zat yang sama, berdoa pada zat yang sama, menghamba dan mengabdi kepada zat yang sama. Maka besok kalau ada yang punya teman, kenalan, saudara lagi pergi haji, jam kita besok buka puasa maghrib ya, besok kita telepon. Kan bedanya 4 jam tuh. Kalau kita di sini jam 5-an, berarti kan di sana udah mulai jam 1, udah masuk waktu wukuf Arafah. Minta tolong sama mereka yang haji, tolong minta didoakan. Ya, doakan yang paling utama supaya dosa kita juga diampuni. Karena kalau orang yang haji, yang wukuf di Arafah, otomatis dosanya diampunin sama Allah. Tapi Nabi pernah ngomong, Innallaha ghafara lil hajj waliman istaghfara lahumul hajj. Allah akan mengampuni dosa orang yang sedang haji dan dosa orang-orang yang dimintakan ampun oleh mereka yang sedang haji. Tuh, jadi besok sore kalau kita punya kenalan, teman, saudara, WA kayak minimal. Kalau nelpon takut ganggu, WA. Tolong ya doain saya keluarga biar saya selamat dunia akhirat, biar dosa-dosa saya keluarga juga diampunin. Nah boleh kalau minta yang agak spesifik, doain biasa juga bisa nyusul pergi haji kayak kamu tahun-tahun berikutnya, minimal umroh dulu deh. Kalau yang belum pernah sama sekali minta doa begitu, insya Allah makbul. Bahkan dulu saya waktu di Tarim Hadramut itu ada satu aktivitas kegiatan namanya tasyabbuh bi ahli Arafah. Kan kalau Yaman dan Saudi kan perbedaannya nggak banyak Pak, kayak Indonesia Malaysia, cuman 1 jam kurang lebih perbedaan waktunya, bahkan mungkin nggak nyampe 1 jam kali perbedaannya. Jadi kita yang ada di Hadramut Yaman itu kumpul di lapangan untuk bertasyabbuh. Apa tasyabbuh itu? Menyerupai. Jadi yang di sana wukuf di Arafah, kita juga kumpul di padang gitu kayak lapangan dengan maksud sholat asar berjamaah, kemudian dari asar sampai maghrib zikir, baca Quran, doa, dan pas begitu maghrib buka bersama. Itu kalau di Tarim di beberapa tempat ada acara begitu, dari asar mulai sampai buka puasa bersama. Tasyabbuh, menyerupai, ngikut-ngikut ya, seperti yang sedang ada di Arafah. Itu niatnya ya menghormati hari Arafah lah pokoknya. Apalagi kalau dibarengi dengan puasa, buka puasa. Sebab yang di Arafah sana yang lagi wukuf sunnahnya puasa atau enggak? Yang di sana enggak puasa, sunnahnya jangan puasa malah. Karena mereka membutuhkan apa? Fisik, energi yang kuat. Kayak yang lagi rame tuh, WNI ada yang meninggal gara-gara memaksa masuk lewat jalur ilegal nih. Ternyata dari Madura. Ini ya dosen. Jadi gini ceritanya, dia 3 orang ketahuan di Mekah, visanya non haji, pakainya multiple entry kalau nggak salah, visa kunjungan ziarah. Diusir ke Jeddah. Maksudnya polisi Mekah, dia ke Jeddah biar langsung pulang dari Jeddah, ngambil pesawat yang ke Indonesia. Alih-alih pulang, mereka malah nyewa taksi ilegal untuk bawa mereka masuk ke Mekah lagi lewat jalur gurun pasir. Ternyata di tengah jalan supir taksinya ketakutan, takut ditangkap. Masalahnya berat soalnya sekarang pemerintah Saudi lagi ketat-ketatnya. Kalau dia yang bantu seperti ini kena masalah juga, ditinggalin sama supir taksi karena diajak pulang ke Jeddah nggak mau. Maka taksinya nurunin dia di tengah gurun pasir karena dia nggak mau ikut balik ke Jeddah, mau tetap masuk ke Mekah. Di tengah jalan 1 orang meninggal dehidrasi. Lah gurun pasir emang dikiranya kayak playground anak-anak kali.
Nah, gurun pasir makan luas, orang bisa tersesat kalau nggak ada kompas, nggak ada apa, gitu loh. Meninggal satu orang itu di gurun, gara-gara dehidrasi lah, kagak ada rest area kan di gurun pasir. Ya kagak ada minimarket kan buat beli air gitu. Kalau bekalnya habis ya udah jalan terus kalau nyampe. Kalau kagak nyampe-nyampe. Makanya ada istilah fata morgana di gurun pasir, karena memang di tengah gurun pasir dia kesesat, gak ada air, yang dia lihat di depan kayak air padahal panas sengatan matahari gitu. Nah itu Pak. Ini namanya terlalu memaksakan, karena haji itu butuh fisik. Makanya orang yang puasa tidak dianjurkan puasa Arafah. Nah yang non haji, tidak haji, disunahkannya ngapain? Puasa gitu ya. Baik, jelas sampai situ ya. Jadi ya mudah-mudahan Allah bisa memasukkan kita ke dalam surganya dan kita mendapatkan kesempatan untuk melihat Allah. Nah, kalau di beberapa hadis itu ngelihat Allahnya gimana, Bapak Ibu? Katanya di beberapa hadis kayak kita ngelihat bulan. Artinya nggak usah desek-desekan, di penjuru dunia manapun, di tempat manapun kita bisa ngelihat. Bapak, di dunia bulan ada berapa? Satu. Masing-masing bisa ngelihat nggak? Kalau malamnya udah masuk. Yang di Jakarta, yang di Papua, yang di Aceh, yang di Eropa, Amerika bisa lihat masing-masing. Tapi ada waktunya. Nah di sini Nabi menggambarkannya di hadis Muslim 182. Hal tudarruna fi ru'yatil qamar lailatul badr itu kan. Jadi sahabat nanya, kita ngelihat Allah nanti desek-desekan ya Rasul? Ya enggak lah. Layaknya kalian lihat bulan dari rumah sendiri bisa, dari tempat manapun bisa gitu. Tapi memang ada beberapa hadis lagi menjelaskan ada yang diundang secara khusus oleh Allah Subhanahu. Tapi kita kayaknya ngelihat aja juga udah Masya Allah ya. Selama ini mungkin kita penasaran gimana Allah yang menciptakan kita, ciptaannya aja seindah ini, ciptaannya sebagus ini, gimana yang menciptakannya. Nah jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keutamaan atau kesempatan melihat Allah Subhanahu. Kalau ya itu dah, jadi itu ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa tu'minu bi malaikatillah. Nah, ini kita bahas insyaallah di pertemuan selanjutnya ya. Karena kita akan membahas tentang malaikat, ya, kemudian tentang rasul, tentang kitab-kitab Allah dan takdir. Nah, ini nanti kita akan lebih panjang membahas tentang takdir baik buruk, takdir yang baik ataupun tanggal 9 Dzulhijjah. Perbanyak zikir, terutama zikir. Ada beberapa zikir yang disunnahkan ya di malam Arafah sampai besok hari Arafah. Nanti kalau enggak saya kirim ke admin grup untuk supaya dikirim ke grup ya. Jadi ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. La haula wa la quwwata illa billah a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma 100 kali. Ada beberapa, nanti bisa dipilih, nanti saya share untuk bisa diamalkan dari mulai malam ini sampai besok maghrib hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ya. Bagi yang nggak ada halangan, nggak ada uzur, nggak ada kegiatan, bisa diisi waktunya dengan berzikir, banyak-banyak beribadah. Dan hari Jumatnya kita sunnah sholat Idul Adha, kemudian siangnya tetap Jumatan. Bagi yang ikhwan, memang ada pendapat yang menyatakan boleh untuk tidak Jumatan kalau bareng dengan hari raya, tetapi mazhab Syafi'i yang mu'tamad, yang kuat, itu khusus buat orang Badui dulu, yang mana jarak antara rumah dia dengan masjid jauh. Jadi kalau pagi turun ke dengan masjid jauh. Jadi kalau pagi turun
pulang, ntar sudah balik lagi sholat pagi, turun ke pulang, ntar sudah balik lagi sholat. Assalamu alayka ya jaddal Husain. Assalamu alayki ya sayyidah Fatimah Rasulillah. Assalamu alayki ya ummal Hasan. Assalamu alayki ya ummal Husain. Assalamu alayki ya umma Zainab. Assalamu alayki ya ummal mu'minin. Ya sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamu alayki ya umma Fatimah. Assalamu alayki ya umma Rasulillah. Ya sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamu alayka ya amiral mu'minin. Ya Ali ya bana Abi Talib. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad fi masyarikil ardi wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'adu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.